Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang pembuktian teorema belah ketupat. Nah, sebelum kami menjelaskan tentang pembuktian teorema belah ketupat, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami dahulu nih. Nah, saya sendiri, Deviti Lestari, sebagai moderator dengan NIM 0305213101. Dan ada Muhammad Faroji Tanjung sebagai pemateri pertama dengan NIM 0305213074. Selanjutnya ada Zifis Kapani sebagai pemateri kedua dengan NIM 0305213087. Nah, dan ada Nanza Turianda sebagai pemateri ketiga dengan NIM 0305213096. Dan yang terakhir ada Selvi Asruri sebagai pemateri keempat dengan NIM 0305213097. Nah, kepada Faroji Tanjung sebagai pemateri pertama, saya persilahkan untuk menjelaskan materinya. Belah ketupat. Definisi. Belah ketupat ialah jajar genjang yang dua sisinya yang berurutan sama panjang. Akibatnya, yang pertama, belah ketupat keempat sisinya sama panjang, dan yang kedua, sifat-sifat pada jajar genjang berlaku untuk belah ketupat. Oke, terima kasih kepada Faroji Tanjung yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya untuk materi kedua akan dijelaskan oleh Zifiska Fani. Kepada Zifiska saya persilahkan. Nah, selanjutnya itu ada teorema 1. Terdapat sebuah gambar belah ketupat ABCD. Dalam belah ketupat, diagonal-diagonalnya membagi sudut-sudut sama besar, dan diagonal-diagonalnya ini terdapat tegak lurus sesamanya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nanza Turianda. Kepada Nanza saya persilahkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembuktian. Diketahui ABCD merupakan belah ketupat. Buktikan yang pertama, sudut A1 sama dengan sudut A2 untuk B1 sama dengan sudut B2. Sudut C1 sama dengan sudut C2 untuk D1 sama dengan sudut D2. Yang kedua, AC merupakan sudut tegak lurus BD. Kita buktikan yang pertama, sudut A1 sama dengan sudut C2 merupakan sudut dalam berseberangan. Sudut A2 sama dengan sudut C1 merupakan sudut dalam berseberangan. Sudut A1 sama dengan sudut C1 merupakan segitiga ACD sama kaki. Sudut A2 sama dengan sudut C2 merupakan segitiga ABC sama kaki. Jika sudut A1 sama dengan sudut C2 dan sudut A2 sama dengan sudut C2, maka sudut A1 sama dengan sudut A2. Jika sudut A1 sama dengan sudut C2 dan sudut A2 sama dengan sudut C1, maka sudut C1 sama dengan sudut C2. Dengan cara sama dapat dibuktikan sudut B1, sudut B2, dan sudut D2 sama dengan sudut D2. Yang kedua, yang B, lihat segitiga OBC dan segitiga ODC. BC sama dengan DC merupakan diketahui sudut C1 sama dengan sudut C2 dan OC sama dengan OD, maka segitiga OBC sama dengan segitiga ODC merupakan sisi sudut sisi. Akibatnya, sudut O1 sama dengan sudut O2 sama dengan 90 derajat, dan AC merupakan sudut tegak lurus BD. Oke, terima kasih kepada Nanza Turianda yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya untuk teorema kedua dan pemateri terakhir, yaitu yang keempat, akan dijelaskan oleh Selvi Asruri. Kepada Selvi saya persilahkan. Baik, di sini saya akan membahas teorema 2. Jika dalam jajar genjang suatu diagonal membagi dua sudut sama besar, maka jajar genjang itu suatu belah ketupat. Nah, kita akan mengetahui bahwa jajar genjang tersebut merupakan belah ketupat. Mari kita buktikan bersama-sama. Nah, di sini teman-teman bisa lihat gambar di mana terdapat jajar genjang ABCD. Nah, di situ diketahui bahwa sudut A1 sama dengan sudut A2, kemudian sudut B1 sama dengan sudut B2, kemudian sudut C1 sama dengan sudut C2, kemudian sudut D1 sama dengan sudut D2. Nah, di sini kita disuruh membuktikan bahwa segitiga ABC merupakan belah ketupat. Mari kita buktikan.
kita lihat segitiga AOB. Nah, teman-teman bisa lihat segitiga AOB dan segitiga DOC. Lihat pada gambar. Kemudian yang pertama bahwa sisi AB sama dengan sisi CD. Nah, itu sudah diketahui bahwa sisinya. Kemudian yang kedua di situ sudut D2 sama dengan sudut B2. Teman-teman bisa lihat bahwa sudut D2 sama dengan sudut B2 dalam berseberangan, berarti yang diketahui itu merupakan sudutnya. Kemudian yang ketiga, sudut A2 sama dengan sudut C1. Nah, di situ diketahui dalam berseberangan bahwa yaitu sudutnya. Jadi segitiga AOB kongruen dengan segitiga DOC, yaitu merupakan sudut sisi sudut. Akibatnya sisi DO dan sama dengan sisi BO. Kemudian teman-teman bisa lihat kembali segitiga DOC dan segitiga BOC. Yang pertama kita buktikan bahwa sudut C1 sama dengan sudut C2. Nah, itu sudah diketahui bahwa itu sudutnya. Kemudian yang kedua yaitu sisi OC sama dengan sisi OC. Kenapa? Karena itu merupakan berhimpit, yang diketahui merupakan sisinya. Kemudian yang ketiga sisi DO sama dengan sisi OB. Nah, itu diketahui sisinya. Kemudian segitiga DOC, maka segitiga DOC kongruen dengan segitiga BOC. Itu diketahui dengan sisi sudut-sudut. Akibatnya sisi DC sama dengan sisi BC. Jadi berdasarkan definisi belah ketupat, maka segitiga ABCD adalah merupakan belah ketupat. Nah, jadi begitu ya. Oke, terima kasih kepada Selvi Asruri dan teman-teman yang lainnya yang sudah memaparkan materinya. Mungkin sekian dari penjelasan kelompok kami tentang pembuktian teorema belah ketupat. Nah, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya dan kurang paham, boleh di komen di kolom komentarnya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah.